Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru mau cross-check kehadiran. Kehadiran hari ini yang tidak hadir berapa orang? Dua orang. Atas nama siapa? Putri Yunitawali sama Akinus Mirin. Akinus Mirin. Oke, baik. Dua orang itu Putri kenapa? Putri izin, ada kegiatan. Kalau siapa? Akinus? Oke. Ada informasi di WA atau Jeffrey? WA group? Oke, baik. Untuk absensi sudah. Kita hari ini akan belajar tentang tenaga kerja, ya. Tenaga kerja. Kira-kira apa itu tenaga kerja? Ada yang pernah dengar asal kata tenaga kerja? Pernah. Kira-kira tenaga kerja itu seperti apa? Ya. Tenaga kerja seperti apa kira-kira Dato? Nah, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Apa itu? Tenaga dan kerja. Asal katanya dari tenaga dan kerja. Ya, kira-kira pengertiannya apa kalau tenaga kerja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tenaga kerja, kalau kalian lihat profesi, misalnya ada dokter, ada insinyur, ada guru, seperti Bu Guru di depan, ada kalian. Seperti Bu Guru ini masuk dalam tenaga kerja tidak? Masuk, ya. Jadi contohnya kalau tenaga kerja itu seperti Bu Guru, yaitu orang yang sedang bekerja, gitu. Atau orang yang sedang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan, itu juga termasuk dalam tenaga kerja, gitu ya. Untuk kalian lebih memahami ya apa itu tenaga kerja, kemudian apa saja yang ada, pengertian dan lain sebagainya, kita akan lihat video tentang ketenaga kerjaan, ya. Kita akan lihat video tenaga kerjaan. Juga akan putarkan. Buka di Google saja. Ya, di situ ada. Oke, sudah. Oke, kalian perhatikan. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ulang ya. Oke, kalian perhatikan videonya. Nanti kalian bisa lihat, oh, definisi tentang tenaga kerja itu seperti ini. Kemudian apa saja yang ada dalam tenaga kerja atau ketenaga kerjaan. Silakan kalian perhatikan dulu videonya. Yang ada buku, bolpen, bisa tulis-tulis. Oh, kira-kira cakap-cakap dulu apa? Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenaga kerjaan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dikatakan bahwa ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang terakhir, kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bekerja penuh. Mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah regional dan sesuai dengan pendidikan atau keahlian. Yang kedua, setengah penganggur. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan. Oke. Nah, di situ ada faktor-faktor ya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, komposisi umur dan jumlah penduduk. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja ini dapat dibedakan berdasarkan keahlian tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya guru, dokter, akuntan, dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan atau pengalaman. Contohnya, tukang jahit, salon, dan montir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan atau latihan. Contohnya, pembantu rumah tangga dan kuli bangunan. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melakukan proses produksi. Contohnya montir. Yang kedua, tenaga kerja rohani, merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer, direktur, dan konsultan. Berdasarkan hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja tidak langsung. Mereka yang datang berhubungan dengan produk atau barang, tetapi tidak terjun langsung dalam menangani produk atau barang tersebut. Contohnya kasir. Materi selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Di Indonesia, tenaga kerjanya masih dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga menjadi rendah. Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang masih kurang menyebabkan rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, pengangguran. Saat pandemi seperti ini, banyak pengusaha yang gulung tikar. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian.
Persebaran yang tidak merata ini menyebabkan sumber daya alam banyak yang menganggur dan belum diolah secara maksimal. Dan dampaknya terjadi pemusatan tenaga kerja di Pulau Jawa dan membuat peningkatan angka pengangguran. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang banyak di Indonesia tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ternyata banyak juga ya masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Kita lanjut ke materi berikutnya, mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran dilakukan dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ke tenaga kerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi dan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial, pelatihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan menyelenggarakan program wajib belajar serta keterampilan wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja, dilakukan dengan cara pengembangan industri, terutama pada industri padat karya, dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Semangat belajar teman-teman. Ya, pembahasan kita kali ini semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang mau kita bahas? Kasih tahu di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like dan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, itu tadi tentang tenaga kerjaan video yang kita itu ya sudah lihat. Kemudian untuk selanjutnya di sini setelah kalian mempelajari materi tentang ketenaga kerjaan, diharapkan kalian bisa mengerti ataupun bisa, tujuan yang pertama adalah kalian bisa mendeskripsikan, ada pengertian dari tenaga kerja, ya, tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami tentang jenis-jenis tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian bisa mengetahui bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat, diharapkan kalian bisa menganalisis tentang masalah tenaga kerja. Ya, setelah kalian mempelajari bagian ataupun pembelajaran tentang tenaga kerja ini, diharapkan kalian bisa memahami tentang ini semua. Nah, untuk itu Bu Guru akan bagikan kalian selain buku paket yang akan kita pakai seperti biasa buku paket, nanti ada LKPD atau lembar kerja kalian, ya. Nanti akan Bu Guru bagi, dan materi juga, ya, materi di lembaran tersendiri supaya kalian bisa berbagi tugas, begitu ya. Nah, sebelum kita mulai ataupun kita lanjut dengan kegiatan berikut, Bu Guru bagi dulu kalian berdasarkan ataupun menjadi 4 kelompok. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian bisa membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok bisa
rapatkan 2 meja jadi 1 ataupun 4 meja jadi 1. Silakan diatur sesuai dengan keinginan kalian mau masuk di kelompok berapa. Ya, silakan. Langsung bergerak. Waktu. Ya, 2 meja jadi 1 atau 4 meja jadi 1. Silakan. Oke, kelompoknya. Data sini ada data ini. Ya, geser ke sana, belakang. Supaya kalian bisa ya, melingkar. Oke, 4 meja dari 1 boleh. Oke, bergeser sedikit. Yang pintunya bergeser sedikit boleh. Berapa? Lepas punya sebelah sini dan supaya tidak terlalu ini. Karena di sini mepet sekali berarti. Ini berapa berulang sekali. Nah, ini sama dengan ini empatnya dari situ. Ya, kemana mejanya? Oke, ya. Tinggal kursinya dibalik. Oke, situ. Nah, ya. Ya, oke, sip. Ya, kursinya kasih keluar sayang. Itu kursinya kasih keluar ya. Tidak, siapa namanya? Yang sementara jangan, ini sudah 4. Itu baru sebentar. 4 ya. Oke, sudah. Satu kelompok ada yang 5 orang ya, ada 6 orang. Silakan. Lukas HP-nya saya keluar. Ya, sudah. Bisa duduk berkelompok. Bisa duduk langsung per kelompoknya, melingkari mejanya. Melingkari mejanya. Oke. Oke, sudah. Kalian sudah? Masih ada yang tidak duduk ya? Itu tadi Google bilang cepat. Boleh. Oke. Sudah? Oke, Melvin sudah? Sama Billy punya berapa meja? 4. Oke, sudah. Siap. Kelompok 1. Mino jangan pisah sendiri toh. Masa kamu, ya Tuhan, bergeserlah, menjauhi ibu sekali. Ya, oke. Nah, kalau tadi bikin mejanya kayak begitu enak toh, melingkar. Nah, jangan ada jarak juga lah. Jangan ada tercipta katanya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 dan toh? Ya, kelompok 2 Dirli, kelompok 3 Melvin, kelompok 4 Lukas. Bapak-bapak semua yang jadi pemimpin. Ketua kelompoknya siapa di sini? Darto. Ketua kelompoknya? Petunjuk. Dirli. Ketua kelompoknya Melvin dan ketua kelompok Lukas. Jadi kelompok 1 ketua kelasnya Darto. Ketua kelompoknya Darto. Kelompok 2 ketua kelompoknya Dirli. Ketua kelompok 3 Melvin. Ketua kelompok 4 Lukas. Oke. Untuk masing-masing tugasnya, Guru bagi bukunya dulu. Guru bagi dulu buku paketnya. Ya, satu-satu dulu. Tolong ke belakang. Ini masih ada 2 nanti kita jelasin. Sabar ya. Sabar. Ini terus 2, 4, 5. Oke, bolehlah. Enggak usah. Di sini. Nah, namanya 5 orang aja banyak orang gitu ya. Oke, kemudian Bu Guru bagi LKPD ya. LKPD sama materi. LKPD sama materi. Oke. LKPD sama materi. Materinya ya. Tolong kasih ke Dirli. Ini Melvin. Satu orang pegang. Nanti satu orang bagian menulis, satu orang bagian 2 orang, 3 orang bagian cari materi. Itu ya. Kemudian kelompok 1 LKPD-nya. Ini kelompok 2 Dirli punya. Ini Dirli. Ya. Kelompok 2
menjelaskan, di situ kalian disuruh menjelaskan pengertian dari tenaga kerja, ya. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, tentang angkatan kerja. Yang ketiga, tentang kesempatan kerja. Ini kelompok 1. Sudah? Kelompok 2 tugasnya adalah membahas tentang jenis tenaga kerja. Sudah? Kelompok 2 sudah jelas? Kelompok 3 tugasnya di sini adalah membahas tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemudian kelompok 4 membahas tentang analisis tenaga kerja. Itu tugasnya ya untuk masing-masing kelompok. Coba dilihat tugasnya untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 tentang ini pengertian ataupun deskripsi, ya, deskripsi tentang ini. Kemudian yang kedua tentang masalah jenis-jenis tenaga kerja. Kelompok 2 kelompoknya Dirli. Kelompok 3 kelompoknya Melvin tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemudian untuk kelompok 4 kelompoknya Lukas tentang analisis tenaga kerja. Sudah jelas? Silakan masing-masing cari di buku paket dan materi di kertas yang Bu Guru sudah bagi. Nanti hasil diskusinya kalian tulis di LKPD, ya. Sudah jelas? Oke, 2 orang cari materi, 2 orang cari materi, 1 orang tulis, ya. Nanti 1 orang, apakah itu ketua kelas ataupun anggotanya yang akan presentasi di depan. Begitu ya? Sudah jelas? Ada yang kurang paham? Sudah jelas belum? Oke, silakan dikerjakan. Kita pakai waktu berapa menit? Kamu pakai waktu berapa menit? 15, 20 menit? 15 menit itu. 15 menit cukup? Untuk cari materi 15 menit atau 20 menit cukup? 15. Ya, 15 sampai 20 menit ya, Bu Guru kasih waktu. Oke, silakan mulai dari sekarang. Silakan yang cari materinya siapa, yang tulis siapa, gitu ya. Oke, silakan diskusi. Satu orang bagian tulis, nanti 1 orang bagian presentasi, gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas tentang materi atau tentang tugas, silakan bertanya ke Ibu ya. Di buku paket itu ada di halaman 29 ya, mulai dari halaman 29 sampai ke halaman sekitar 50 sekian. Nanti kalian cari dari situ. Untuk materi di yang kertas ada langsung di situ ya. Bisa kalian padukan antara buku paket dengan materi di kertas yang Bu Guru bagi ke kalian.
Di sini ada salah tadi nomor 3. Kenapa? Nomor 3. Itu nggak usah. Iya, kamu maksudnya yang kamu punya hasil diskusi nanti ditulis di situ, gitu toh? Iya, nanti habis di situ baru dipresentasikan, begitu ya? Oke. Oke. Ada lagi yang tidak jelas? Ada yang jelas toh? Ya, gitu ya. Nanti Melvin jelaskan lagi, toh? Ya, nanti dibagi kalau ada pertanyaan, nanti siapa yang menjawab. Jangan suka kelompoknya terus yang aktif ya. Yang lain juga harus aktif, gitu ya. Dibagi-bagi tugas ya. Ketemu cakar-cakar ininya bisa cakar-cakar ya, bisa untuk nanti presentasinya. Toh, cakar-cakar dulu, baru buat satu yang pasti, toh? Cakar-cakar dulu, baru nanti satu yang positif ditulis, gitu ya? Oke. Ini macam apa baku ini, baku musuh. Laki-laki dengan perempuan baku musuh. Tidak ya. Gimana? Kenapa? Tidak apa. Oh iya, Darto sudah tulis di buku, tidak apa-apa. Terlambat. Tidak apa-apa. Berarti kan Darto punya inisiatif ada toh. Oh iya. Gitu.
presentasi, ya. Untuk mekanisme nanti presentasi, masing-masing kelompok nanti berdiri di depan, ya. Habis itu ketua kelompoknya berdiri di paling sebelah, ini sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nanti ketua kelompoknya perkenalkan kelompok berapa, kemudian ketuanya siapa dan anggotanya langsung sebutkan nama masing-masing, gitu ya. Oke. Supaya semuanya berdiri sama-sama, jangan ketua saja yang berdiri, begitu ya? Iya. Oke. Usahakan yang paham materi ataupun yang tahu materi jangan ketua, tapi anggotanya juga yang keren. Baik, nanti kalau ada pertanyaan, nanti wakilnya atau anggotanya bisa menjawab. Tahu? Satu orang baca Gitu. memperkenalkan kelompok. Ya, bagi-bagi tugas boleh. Jangan hanya ketua kelompok saja. Boleh. Bagi tugas. Atau satu kelompok itu kan ada berapa ini ya materi ya, bisa dibagi-bagi bacanya. Bacanya bisa dibagi-bagi, nggak hanya ketua kelas saja yang baca, gitu ya. Jadi semuanya aktif, karena yang dinilai dari keaktifan itu bukan hanya ketua saja, tapi semua dinilai keaktifan, gitu ya. Mas Juliana boleh. Mas Juliana. Itu ada baca ini. Jadi kita yang baca ini. Ada sini ada ya di bawah. Sejarah ini. Selain dari buku paket, dari buku materi yang guru kasih, bisa buka dari internet. Kalau yang ada HP boleh, silakan. Pakai wifi sekolah boleh. Tidak ada data. Sementara pakai wifi sekolah saja, karena guru juga pakai wifi sekolah. Kode-kode, kode ya. Oh, yang ruang kepala sekolah. Bukan ruang kepala sekolah.
Tapi nggak susah ya, ada materinya ya. Nanti ada satu orang yang ditantang pertanyaan ya, supaya pertanyaannya tepat. Dan nanti tinggal lengkapkan siapa yang mau ya. Nggak boleh pelantikan rambut. Gitu ya. Boleh mau jawabnya bagi jawab sama-sama boleh, maksudnya satu orang satu. Sudah jelas toh, sudah mengerti toh, paham? Kalau Lukas punya? Ini benda pun jangan dibuka ya. Harus orang tua. Kita kakinya. Hah? Kalian juga disuruh? Oh iya, maksudnya bagaimana, sudah selesai? Masih 5 menit lagi ya? 5 menit lagi, selesaikan. Catat baik-baik supaya nanti yang membaca yang presentasi di depan tidak bingung ya, tidak apa namanya ini tulisannya apa, ini tulisannya apa begitu ya. Tulisannya yang baik ya. Tulisannya diperbaiki yang baik, yang rapi, kemudian yang mempresentasikan dipersiapkan dirinya.
kurang bisa baca. Mereka aku jawab. Oh, gampang sekali. Oke, sudah? 2 menit lagi persiapan. Kita mulai presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 1. Terus begitu. Kamu mulai dari kelompok mana? Dari TK. Oh, dari TK. Sekarang begini, guru tanya kalau SD itu dari kelas berapa? Kelas 1 itu kan kelas 6 dulu. Kelas 1 dulu, ya kan? Sudah siap semua kan belum? Ya. Sudah. Dato sudah siap belum? Yang presentasi siapa? Dato. Oke. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ya, perempuannya namanya sendiri. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke. Silakan kelompok 1. Ketua dan anggotanya silakan berdiri. Berdiri sama-sama. Oke, silakan. Iya, maju ke depan. Tahun depan. Sekarang. Ayo silakan. Ayo semua. Ketua kelasnya paling kiri ya, sebelah kiri. Paling kiri dekat itu. Ayo, jangan lama-lama. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke. Pembuka dulu, Dato. Jangan takut kalau dekat-dekat sini ya. Oke, siap. Yang lain, kelompok yang lain silakan menyimak. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan, begitu ya. Menyimak baik-baik. Silakan Dato. Baik teman-teman. Kelompok yang lain bisa diam, bisa perhatikan. Kelompok yang lain, kelompok 2 bisa perhatikan kelompok 1. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada kami kelompok 1. Ya. Kami akan membaca Mempresentasikan hasil. Yang lain dengar supaya nanti kalau nanti saya di depan bacanya seperti ini atau nanti yang awal-awal saya seperti ini jadi tidak gugup. Dan coba tolong hargai teman-teman yang di depan, ya toh? Karena kamu belum tentu bisa berdiri di depan kemudian bicara di depan, gitu ya? Oke, silakan Dato lanjut. Lanjut. kita akan Mempresentasikan atau membahas. kita akan membahas tentang apa tuh? Angkatan kerja. Perkenalkan dulu nama masing-masing anggotanya. Perkenalkan, saya ketua nama Dato. Ya. Ya. Yoel Sajabo. Ya. Oke, silakan lanjut presentasinya. Yang lain bisa perhatikan. Pembahasan yang pertama angkatan kerja. Angkatan kerja. Ya.
Jangan gugup, biasa saja. Coba guru lihat. Ya ini nomornya. Ya, definisi angkatan kerja. Nah, angkatan kerja adalah oke, nggak apa-apa. Atau ada gugupnya. Hah? Oke, ya. Baca yang keras, ya. Pelan, slow, tapi suaranya keras. Oke, ya. Yang lain diam supaya bisa dengarkan. Ya, yang nomor 1 dan nomor 1 sini. Ya, angkatan kerja adalah Nomor 1, angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan baik, sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan. oke, berikut. Boleh kasih ya, Dato sudah selesai nafasnya. Oke, nomor 2. Nomor 2 tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Itu kasih ke sebelah, kalau kamu belum mirip kasih ke sebelah. Supaya teman yang lain. Teman yang lain. Yoel boleh. Aprinus. Ya, nomor 2. Ulang dari awal supaya teman-teman yang lain bisa menyimak. Oke, Aprinus baca pelan-pelan tapi suaranya keras. Ya. Instruksi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 mendeskripsikan tenaga kerja sebagai penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Dengan demikian, mereka yang berusia di luar itu termasuk bukan tenaga kerja. Ya, lanjut. Namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memberikan batasan usia yang jelas dalam tenaga kerja. Oke. Yang ketiga. Oke, lanjut Aprinus. Nomor 3, definisi kesempatan kerja. Ya. Kesempatan kerja merupakan jumlah lowongan kerja yang tersedia dalam dunia kerja. Ya. Selain itu, kesempatan kerja juga bisa diartikan sebagai tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja. Oke. Sudah? Selesai? Teman-teman di kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kira-kira bagaimana diskusi dari kelompok 1? Kalian tadi dengarnya jelas enggak? Tidak dengar jelas, ya. Nah, siapa namanya? Yang bisa baca dari awal sampai akhir tapi suaranya keras. Bisa? Baca dari awal sampai akhir dengan suara yang keras. Nah, baca dari yang satu ini, ya. Definisi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kemudian masuk 2, masuk 3. Itu suaranya keras. Ya. Yang lain perhatikan. Sudah suaranya keras ya? Oke. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan baik, sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan. Oke. 2. Definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Dengan demikian, mereka yang berusia di luar itu termasuk bukan tenaga kerja. Namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memberi batasan usia yang jelas dalam tenaga kerja. Definisi
kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam dunia kerja. Selain itu, kesempatan kerja juga bisa diartikan sebagai tidak keseimbangan lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja. Oke, sudah jelas ya? Suaranya sudah keras. Kira-kira dari hasil diskusi ataupun hasil presentasi kelompok 1 ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Kelompok, oke, kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Ya. Oke, silakan. Namanya siapa? Kemudian silakan sebutkan pertanyaannya. Ya, Jelaskan nama saya. nama saya Jangki. Ya, pertanyaannya. Saya akan bertanya. Jelaskan masalah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Jelaskan masalah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Oke, itu yang pertama ya. Jelaskan masalah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab tadi pertanyaannya? Aprinus? Oh Yoel? Oh Aprinus tadi yang itu? Oh Yoel yang jawab. Aprilus. Silakan. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan sebanding dan kesempatan kerja. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran tenaga kerja. Oke, ada 4 ya. Jadi yang ditanyakan Rizky tadi adalah apa Rizky yang ditanyakan tadi? Tenaga kerja yang terjadi di Masalah tenaga kerja di Indonesia. Di sini sudah dijawab tadi oleh Yoel. Dikatakan bahwa masalah tenaga kerja yang terjadi di Indonesia ada 4. Yang pertama ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding ya dengan angkatan kerja. Kemudian yang ketiga persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan yang keempat adalah pengangguran. Begitu ya Rizky? Oke. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Ya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya ingin bertanya, kira-kira ada batas usia untuk tenaga kerja atau tidak? Ya. Ya. Kira-kira menurut kelompok 1 ada batasan tenaga kerja atau usia tenaga kerja atau tidak? Sini Bu Guru yang jawab. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak di kelompok 1 batas usia ya, batas usia untuk tenaga kerja? Darto. Kalau batas usia itu di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997. Ya, itu batas usianya? Batas usia. Yang terus yang Mulai batas usianya mulai dari berapa? mulai dari 15 tahun hingga sampai 64 tahun. 64. 60 tahun. Ya, oke. Dari usia 15 sampai 60 tahun itu menurut Undang-Undang Nomor 25. Terus kalau menurut undang-undang yang berikut? Terus kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu tidak membataskan. Tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia yang jelas ya. Yang jelas dalam Oke. tenaga kerja. Begitu ya, Mariam. Untuk batasan usia menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 itu usia yang dikatakan tenaga kerja adalah usia sekitar 15 sampai 60 tahun. Kalau di luar daripada itu berarti bukan usia kerja, ya. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 23 tahun sekian itu tidak ada batasan usia yang jelas. Begitu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan Darto ditutup untuk presentasinya.
Terima kasih teman-teman atas perhatian. Selamat siang. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, ya itu tadi kelompok 1. Ya, dari pengalaman kelompok 1 kalian belajar berdiri di depan teman-teman itu susah loh. Gugup, nervous, yang tadinya bisa baca jadi tidak bisa baca, ya toh, dan sebagainya. Perasaannya itu campur aduk, begitu. Jadi nanti kalian merasakan semua di depan. Silakan kita panggil kelompok 2, maju ke depan. Kelompok 2 kasih aplaus. Awas diri banyak. Oke, sudah. Oh, siapa? Rakit. Oke, silakan. Baris dulu yang baik supaya teman-temannya lihat. Ya. Kenapa? Baik. Oke, sudah. Jangan bermain ya. Silakan Dirli buka. Terima kasih buat waktu Ya, pintar. yang diberikan buat kami kelompok 2 ya. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis tenaga kerja. Oke. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama. Nama saya Jenny Ayu Widayapu. Saya Ibu Wewi. Nama saya Destira. Ya. Nama saya Julitia. Nama saya Nama saya Dirli Muniaja. Ya, oke. Silakan presentasinya. Jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja menurut keahlian terbagi menjadi 3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan atau menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan secara khusus untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Ikut. Oke, lanjut. Oke, jenis tenaga kerja Suara, desirakan suara. Jangan gugup ya toh, kalau gugup di depan begitu toh. Tenang dulu, atur nafas supaya tidak nervous. Oke. Lanjut ya si pelan-pelan aja. Ya, nomor 2. B. Jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja bidang produksi dan habis. Tenaga kerja ini memiliki tugas utama produksi barang atau jasa yang meliputi perencanaan, pengarahan, koordinasi, dan kontrol kualitas. Yang kedua, tenaga kerja bidang pemasaran. Tenaga kerja bidang itu bertugas mempromosikan dan mendistribusikan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Tenaga kerja bagian ini bertugas membantu kegiatan yang tidak dilakukan di bidang produksi dan pemasaran, yaitu kegiatan mengurus pengelolaan personil terkait hak dan kewajiban karyawan, mengurus berkas, administrasi perusahaan, dan melakukan perawatan ataupun perbaikan aset perusahaan. Sudah? Oke. Itu hasil presentasi dari kelompok 2 tentang jenis-jenis tenaga kerja. Kira-kira dari hasil diskusinya itu ada yang mau menyanggah? Coba Bu Guru ambil satu ini dulu supaya kalian bisa ini. Untuk jenis-jenis tenaga kerja di sini menurut mereka ada 2 jenis. Yang pertama, jenis tenaga kerja menurut keahlian. Yang kedua, jenis tenaga kerja menurut
fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, jenis tenaga kerja menurut kalian ada 3. Yang pertama tenaga kerja terdidik, 2 tenaga kerja terlatih, dan 3 tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian jenis yang kedua adalah menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Itu ada 3. Yang pertama tenaga kerja bidang produksi, kedua tenaga kerja bidang pemasaran, dan yang ketiga tenaga kerja bidang umum ataupun administrasi. Itu hasil presentasi dari kelompok 2. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kelompok 4, silakan. Kami kelompok 2 mau bertanya, nama saya Menir Tambai. Ya. Sebutkan contoh-contoh dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. Oke, contoh-contohnya. Tadi kan baru pengertiannya ya yang kalian paparkan. Sekarang tolong kasih contoh-contohnya. Begitu. Siapa yang mau ini, Gino? Oke. Ya. Oke, lanjut. Tenaga kerja terdidik. Contohnya guru, dosen, akuntan, pengacara, polisi, dokter, arkeologi, desainer. Ya. Tenaga kerja terlatih. Contohnya supir, montir, tukang las, koki. Ya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya kuli pinggul, kuli bangunan, buruh tani, pembantu, rumah tangga. Oke, jadi yang disebut oleh Nino untuk tenaga kerja terdidik ya, untuk tenaga kerja terdidik itu dia harus melalui jenjang pendidikan ya, baru dia dapat profesi ataupun bidangnya seperti itu. Contoh tadi di situ apa Ino? Untuk yang terdidik, contohnya tadi, yang contoh yang pertama tadi yang terdidik. Terdidik. Guru, dosen, pengacara, dosen, pelan-pelan Ino. Guru, dosen, akuntan, pengacara, polisi, dokter, arkeolog, desainer. Itu harus sekolah dulu, ya toh? Tidak mungkin kamu tidak sekolah terus dapat gelar sarjana, gelar dokter, gelar desainer. Tidak mungkin toh? Harus sekolah dulu, harus lulus dulu baru bisa dapat detail seperti itu. Begitu ya. Kemudian contoh yang kedua tadi Ino apa? Yang terlatih. Yang terlatih contohnya supir, montir, tukang las, koki. Ya. Sopir, montir, tukang las, koki. Dia tidak perlu sekolah tinggi kan? Dia belajar di bengkel, dia pegang alat-alat bengkel, kemudian dia hari-hari kerja, dia bisa kan? Iya. Kalau dokter dia harus ini kan, praktek dulu. Harus ada pasien, harus ada darah, harus ada ini, harus ada pelajaran yang harus dipelajari, iya toh? Tapi kalau montir, kamu magang saja di bengkel, pasti akan tahu. Oh, cara buka ini, lantai bagaimana, ya toh? Cara ganti oli bagaimana? Tidak ada itu kan, tidak ada materi tentang cara ganti oli. Kamu belajar hari ini cara ganti oli ini, tidak ada toh? Semuanya otodidak, karena latihan, iya toh? Karena berlatih, iya kan? Iya. Oke, yang ketiga contohnya tadi apa itu? Yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kuli panggul. Ya, kuli panggul. Ya, lanjut Tino. Kuli bangunan. Buruh tani. Pembantu rumah tangga. Ya, sekarang kalian lihat. Kalau kuli panggul, biasa kalian lihat di mana? Di kapal laut. Ada toh? Yang biasa naik kapal ada pernah lihat? Yang biasa angkat barang ke kapal, ke dalam kapal atau turun dari kapal, biasa lihat? Iya. Itu perlu belajar tidak? Perlu belajar? Perlu belajar tidak? Tidak kan? Dia hanya mengandalkan apa? Tenaga saja. Yang penting dia ada tenaga, yang penting dia kuat, dia sehat, dia bisa jadi kuli panggul, ya kan? Maka itu dikatakan dia tidak perlu terdidik, dia tidak perlu terlatih, karena tidak perlu latihan dulu, ya kan? Latihan dulu mau jadi kuli panggul, tidak perlu kan? Iya, dia hanya perlu tenaga, kuat, sehat, dia bisa jadi itu. Jadi dia tidak perlu terdidik, dia tidak perlu terlatih. Itu yang
jelas ya, Amin? Oke. Ada lagi yang kurang jelas yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, presentasinya bagus. Silakan diri tutup dulu atau siapa yang tutup ya? Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Oke. Ini pengalaman kedua. Rake itu lancar membaca, tapi pada saat dia disuruh membaca, akhirnya terbata-bata tidak bisa jadi baca, iya toh? Iya. Itu pengalaman dari kelompok 1, kelompok 2. Sekarang pengalaman dari kelompok 3. Kita panggil kelompok 3. Ayo. Silakan, ketuanya saling kiri. Mundur dulu sedikit. Ya, Melvin geser sini toh Melvin. Melvin geser sini. Ya, takut apa? Bu Guru tidak gigit orang ya. Bu Guru tidak gigit orang. Oke, Mitan maju. Oke, siap. Silakan pembuka siapa? Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kenalkan nama saya Bagaimana. Ya. Melvin Malo. Ya, Mitan. Perkenalkan nama saya Sarah. Oke. Nama saya Padema Christopher. Oke. Ya, silakan lanjut. Presentasinya. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang lain diam, perhatikan ya. Ruth bacanya agak keras sedikit lagi. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai berikut. 1. Ya. Program pendidikan. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pendidikan formal. B. Pendidikan non formal. Ya. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan untuk menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. 3. Pengembangan karyawan. Kemampuan karyawan harus ditingkatkan dengan cara pelatihan, seminar, dan pemberian motivasi pada karyawan. Ya. 4. Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Upaya ini dilakukan dengan penyediaan alat perlengkapan dan keamanan kerja yang memadai. Ya. Oke, sudah 4? Selesai? Oke. Kalian dengar jelas nggak? Dengar jelas nggak? Jelas. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Dengar, Ruth, suaranya keras, tapi intonasinya pelan. Ya, toh? Sudah bagus tadi. Suaranya sudah keras bagus, cuman masih cepet gitu. Toh? Oke, sekarang pelan-pelan bacanya tapi suaranya yang keras. Oke. Yang lain diam. Ya, jangan diketawakan karena belum tentu kamu bisa seperti Ruth, ya. Oke. Silakan Ruth. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai berikut. 1. Program pendidikan. Ya. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya, A. Pendidikan formal. B. Pendidikan non formal. Ya. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan untuk menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Ya. 3. Pengembangan karyawan. Kemampuan karyawan harus ditingkatkan dengan cara pelatihan, seminar, dan pemberian motivasi pada karyawan. Ya. 4. Peningkatan jaminan kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Upaya ini dilakukan dengan penyediaan alat perlengkapan keamanan bagi kerja yang memadai. Oke. Jelas ya? Jelas. Oke. Dari pemaparan ataupun presentasi kelompok 3, ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Silakan Aprinus. Apa yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus? Saya di sini mewakili dari kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami juga ingin bertanya. Berikan contoh upaya peningkatan kualitas tenaga kerja baik di pendidikan formal maupun non formal. Ya. Tadi dikatakan yang kalian jelaskan di situ ada peningkatannya di bidang formal dan non formal. Yang Aprinus tanya itu kasih contoh
di bidang formal itu seperti apa dan di bidang non formal itu seperti apa gitu. Silakan. Siapa yang mau jawab? Melvin? Oke, silakan Melvin. Suaranya keras Melvin, tapi intonasinya pelan. Oke. Contoh pendidikan formal Ya. dan non formal. 1. Ya, silakan. Nomor 1, penerapan pemerintah menggalakkan atau menjalankan program wajib belajar 9 tahun. Ya. Yang lain bisa diam. Membangun gedung-gedung sekolah. Ya. Meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh tanah air. Ya, oke. Ya. Itu untuk formal. Ya. Oke, untuk formalnya seperti itu. Kemudian untuk non formalnya di situ adalah dilakukan pelatihan-pelatihan baik pelatihan ataupun sosialisasi di sekolah maupun di lingkungan bukan sekolah, gitu ya. Itu untuk yang pertanyaan nomor 1 dari siapa tadi? Aprinus, ya. Dari Aprinus itu jawabannya seperti itu tadi. Kira-kira ada yang masih ingin bertanya? Ya, Rake, Desi, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Desi Rake. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Ya, silakan. Bagaimana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia? Bagaimana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia? Upaya peningkatan sumber daya manusia. Itu? Oke. Silakan siapa yang mau jawab? Oh, Mariam. Silakan Mariam. Jawabnya slowly tapi keras suaranya. Oke. Upayanya yaitu dengan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan lingkungan hidup, peningkatan gizi, serta jaminan sosial yang memadai. Terima kasih. Oke. Jadi ada layanan kesehatan, lingkungan hidup, apalagi tadi? Selain lingkungan hidup, Peningkatan gizi. Apa? Peningkatan gizi. Peningkatan gizi, kemudian serta jaminan sosial yang memadai. Jaminan sosial yang memadai. Kalau peningkatan yang pertama tadi apa, Mariam? Peningkatan layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang mungkin awalnya di sekitar wilayah sini belum ada puskesmas, sudah ada puskesmas, diadakan puskesmas atau posyandu, ya toh? Yang dulu tidak ada posyandu di RT, sekarang sudah ada posyandu, ya toh? Yang kedua apa, Mariam? Peningkatan Perbaikan lingkungan hidup. Perbaikan lingkungan hidup. Perbaikan lingkungan hidup di sini contohnya ada jalan raya, ya toh, ada sarana irigasi air, ya toh, kemudian ada lagi misalnya pembangunan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mariam? Peningkatan gizi. Peningkatan gizi. Contohnya sekarang di posyandu itu, ya, di posyandu itu ada program peningkatan gizi untuk balita. Ya, dengan apa? Dengan memberikan susu formula, dengan memberikan tambahan makanan dan lain sebagainya. Itu peningkatan mutu ataupun peningkatan gizi. Ya, terakhir serta jaminan sosial yang memadai. Jaminan sosial yang memadai. Apa itu jaminan sosial? Contohnya kalau kalian bekerja di perusahaan, di suatu perusahaan itu ada jaminan sosial tenaga kerja atau jaminan kesehatan. Apa itu jaminan kesehatannya? BPJS. Pernah dengar? Nah, itu ya BPJS. Begitu, Rake, jelas? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Jelas. Oke, silakan ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk nomor 3. Oke, sudah mulai bagus.
Lebih bagus lagi, dari kelompok 2 lagi lebih bagus lagi. Sekarang kita kasih kesempatan terakhir untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ayo Lukas. Maju. Oke, baik. Ya, bergeser. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita kelompok 4. Yang lain menyimak. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Ya. Nama saya Lukas Kokoy. Ya. Nama saya Melia Tangbaik. Ya. Saya Nufita Sila. Saya Karen. Ya. Dan saya Elisa Pupuho. Nama saya Nina Sumber. Oke, sudah silakan mulai presentasinya. Sini kami akan menjelaskan analisis tenaga kerja di Indonesia. Analisis tenaga kerja di Indonesia. Ya, analisis tenaga kerja di Indonesia. Silakan. Sini terbagi menjadi 6 poin. Ya. Analisisnya. Yang satu, menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi proyek tertentu. Ya. Yang kedua, mengumpulkan data tenaga kerja. Yang ketiga, membandingkan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan. Ya. Yang keempat, membuat proyeksi kebutuhan masa depan. Yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan gap keterampilan yang terverifikasi. Ya. Jenis pelatihan atau pengembangan karyawan yang diperlukan. Oke. Yang terakhir, mengimplementasi strategi berdasarkan hasil analisis buat rencana tindakan untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja. Oke. Sudah jelas yang dipaparkan tadi? Masih belum? Ya. Sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Kurang jelas? Sudah jelas. Di sini dikatakan oleh Lukas atau kelompoknya Lukas mengatakan bahwa analisis tenaga kerja di Indonesia ini ada langkah-langkahnya. Nah, di sini ada 6 langkah ya. 6 langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi proyek tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan data tenaga kerja, ya, itu mengumpulkan data tenaga kerja. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, membandingkan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, membutuhkan proyeksi kebutuhan masa depan, membuat proyeksi kebutuhan masa depan. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan gap keterampilan yang teridentifikasi. Tentukan jenis pelatihan atau pengembangan karyawan yang diperlukan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, mengimplementasi strategi berdasarkan hasil analisis buat rencana tindakan untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja. Itu 6 langkah analisis tenaga kerja di Indonesia. Kemudian di sini yang nomor 2 Lukas ada mengumpulkan data tenaga kerja. Nah, di sini untuk kelompok 4 ada data ataupun apa yang kalian pakai untuk acuan. Apa kira-kira apa? Di sini ya, saya ada ambil dari internet. Ya. Di sini angkatan pengangguran yang di tabel. Kita bisa lihat dari diagram ya. 2014 sampai 2018 di sini tidak terlalu tingkat penganggurannya. 2014 sampai 2018 tingkat pengangguran tidak terlalu tinggi menurut Lukas yang dia ambil dari internet ya. Kemudian lanjut. Sedangkan kalau kita lihat dari 2019 sampai 2021 ya, sangat tinggi penganggurannya. Oke, sedangkan tahun 2019 sampai 2021
tingkat penganggurannya sangat tinggi. Silakan Lukas kasih tunjuk ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Boleh lihat supaya tahu seberapa tingkat tingginya antara 2014 sampai 2021. Beda ya, beda jauh ya. Beda jauh. Oke, kelompok kedua sana, Lukas. Tunjuk diri mereka. Ya. Ya, kalau tidak dikasih tunjuk nanti kalian pikir Lukas tipu-tipu saja. Padahal memang ada datanya seperti itu. Diambil dari apa? Bisa dilihat sumbernya. Oke, sudah ya? Oke, itu hasil yang Lukas ambil dari internet tentang pengangguran atau skala pengangguran dari tahun 2014 sampai dengan 2021. Ya, toh Lukas? Oke, kira-kira ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Oke, Ruth. Silakan Ruth. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Fairana. Ya. Saya mau bertanya, jelaskan pengertian analisis tentang tenaga kerja. Jelaskan pengertian analisis tenaga kerja. Siapa yang mau menjawab? Analisis adalah siapa saya? Monika. Siapa Ika? Novi. Nama saya Novita Silam. Ya, oke, lanjut. Oke, Novita. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Ruth, bagaimana? Sudah jelas belum? Ulang lagi. Novita, bacanya pelan-pelan. Coba. Pelan-pelan. Oke. Analisis adalah ya, mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya ya, untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Oke, jadi mengumpulkan data, kemudian diproses, kemudian dipilah-pilah, dijadikan analisis. Itu yang tadi ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan analisis. Ya, analisis itu seperti itu. Dan langkah-langkahnya seperti yang tadi Lukas sudah baca. Begitu. Sampai di situ, ada yang masih mau bertanya? Diagramnya Lukas atau ininya dari mana? Begitu, ada yang mau bertanya? Maryam, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, kalau begitu Bu Guru yang bertanya. Lukas tadi cari diagram, apakah buka langsung di Google baru cari atau dari YouTube atau teman yang kasih tahu seperti ini? Lukas tadi dapat dari mana? Lukas cari sendiri di internet. Sebut. Dari Google. Ternyata dia tahunya dari Google. Seperti itu. Kalau di buku tidak ada materinya ataupun yang akan kita bahas, buka Google-nya, jangan hanya buka WA, jangan hanya buka Facebook, ya toh? Hari-hari lihatnya Facebook saja, ya toh? Ya. Oke, jadi Lukas sudah betul untuk cari materi, mungkin di buku tidak ada ataupun di bahan materi tidak ada, Lukas cari di internet, di Google, begitu ya? Sudah jelas? Jelas. Oke, sudah selesai Lukas? Silakan ditutup. Ya, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kasih dulu. Iya. Oke, kita punya diskusi sudah selesai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kira-kira dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang materinya menarik menurut kalian kelompok berapa? 4. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4? Ya. Iya. 2. Oh, kelompok 2. Iya. Kelompok 4 bilang kelompok 2, kelompok 2 bilang kelompok 4. Kelompok 2 sudah. Oh, kelompok 2 sudah. Oke. Untuk kalian
Karena kalian sudah aktif dan kalian sudah bagus, untuk kalian presentasi dan keberanian kalian berdiri di depan, ya berani itu loh. Seperti tadi Raket, gugup bacanya tuh seperti itu, ya. Karena awalnya ya saya berani. Setelah lihat teman-teman di gugup Raket, gugup kan tidak? Iya, langsung bacanya pelan kali begitu ya. Nanti masing-masing Bu Guru bagi bolpen, kenang-kenangan dari Bu Guru. Oke? Oke. Tambah lagi buku? Ya. Buku dengan bolpen. Sip? Oke, itu reward untuk kalian sebagai kalian penyemangat. Berikut lebih baik lagi, lebih berani lagi. Begitu ya? Oke. Kemudian, ya sayang? Kenapa rame? Oh, deg-degan? Berarti kan awal juga deg-degan? Oh, 1 tahun? Aduh, Bu Guru punya gaji belum cair. Oke, dari hasil diskusi yang kita sudah laksanakan, ya, diharapkan kalian sudah paham, ya, apa itu pengertian dari tenaga kerja. Ya. Tadi kalau dibilang apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang usianya di atas 15 tahun sampai dengan 60 tahun. Dia tahu itu usianya. Dan dalam posisi sudah bekerja ataupun belum bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Itu yang disebut dengan oke. Berikut di sini ada jenis-jenis tenaga kerja yang dibahas oleh kelompok 2. Ya, jenis-jenis tenaga kerja tadi ada 4 sudah dibahas selesai. Oke. Berikut ada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dibahas oleh kelompok 3. Upayanya di situ tadi ada apa saja? Ada 4 ya? Ada 4 ya? Coba lihat. Upayanya ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama tadi melalui program pendidikan, yang kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketiga pengembangan karyawan, dan yang terakhir peningkatan jaminan keselamatan dan kesempatan kerja. Itu yang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir tentang analisis masalah tenaga kerja. Tadi sudah dibahas di kelompok 4. Masing-masing kelompok sudah jelas dan sudah mengerti ya, sudah paham ya. Oke. Untuk materi tentang ketenaga kerjaan sudah selesai hari ini, ya, sudah selesai hari ini. Untuk minggu depan silakan kalian pelajari tentang yang pertama upah. Pernah dengar upah? Upah itu apa? Gaji. Selain gaji, pemberian ataupun pendapat. Ya toh, orang tua punya gaji, ya toh, ada dapat upah. Atau kalian bekerja pasti dikasih upah, ya toh. Kemudian selain kalian belajar atau mencari tahu tentang upah, yang kedua ada tentang pengangguran. Kira-kira ada yang tahu pengangguran? Pengangguran itu orang yang seperti apa? Orang yang tidak punya kerja, ya toh? Atau orang yang tidak bekerja, ya, orang yang tidak punya kerja atau orang yang sedang tidak bekerja, itu yang disebut dengan pengangguran. Itu untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan ataupun pertemuan berikut, ya. Untuk sekarang sudah selesai, kemudian minggu depan sudah selesai, kemudian untuk ya, untuk LKPD yang ada pada kalian, nanti ada lembar belakang. Silakan kalian cross-check ataupun centang yang kalian bisa jawab. Ada lembar kerjanya di belakang, itu nanti selesai pembelajaran silakan kalian isi. Kemudian nanti dikembalikan ke ibu, ya, bersama buku dengan materi yang tadi, ya.
Kemudian untuk berikut kita akan beritahukan lagi kapan pembahasannya ataupun materi apa yang tadi dulu sudah katakan tentang upah dan tentang pengangguran. Nanti akan dibagikan lagi materi dan kita akan bahas dengan model pembelajaran yang berbeda, apakah dengan diskusi seperti ini lagi atau dengan tugas atau dengan proyek dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Oke, sampai di sini untuk pertemuan ini. Bu Guru acungkan jempol untuk kalian semua. Good job. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat siang. Oke, nanti untuk ininya, untuk apa namanya? Untuk SAPD-nya di ini kan ya, dikumpulkan. Oke, Dato siapkan dulu. Silakan, terima kasih. Sama-sama. Silakan nanti ininya dikumpulkan. 30 menit saja. SAPD-nya dirapikan dulu sama buku paketnya. Dirapikan sama buku paketnya. Dirapikan dulu. Dirapikan dulu. 1 jam 30 menit. Mantap. Sudah, Bu? Oke, silakan.